Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kita akan membahas ada 5 soal TPS kuantitatif UTBK 2019. Oke, kita coba soal satu persatu. Kita langsung saja. Ini soal yang pertama, katanya ada barisan angka ya, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 12X. Nilai yang tepat menggantikan X adalah. Nah, ini kita harus tahu dulu polanya ya. Pola bilangannya ini seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu untuk menjawab soal seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan polanya ini ternyata ini 3 ke 2, 4 ke 2. Nah, ini ya. 3 ke 2 itu kan berkurang 1 ya. 4 ke 2 berkurang 2. 6 ke 3 itu berkurang 3. Nah, berarti ini adalah berkurang berapa? Nah, kita lihat. Ini berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3, ya otomatis di sini akan berkurang 4. Nah, ini ya. Nah, maka nilai X-nya berapa? Ya, 12 dikurangi 4, ya kan? Berapa 12 kurang 4? Ya, berarti 12 kurang 4 itu adalah 8, ya. Maka nilai X-nya adalah 8. Ada pilihannya? Ya, ternyata jawabannya yang C, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua. Ini sudah saya siapkan soalnya yang kedua, ya. Katanya apa? Ini ada segitiga Pi dan Q ya. Nilai 22 dalam segitiga Pi ini yang di dalam segitiga ini adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga Pi. Nah, ini hasil dari operasi angka-angka yang di luar ini ya. Ada 6, ada 8, ada 5 gitu ya. Diapakan sehingga nanti hasilnya 22. Dengan menggunakan operasi aritmatik yang sama dengan P ya, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah yang di dalam segitiga Q itu berapa? Nah, kita lihat. Pada segitiga P itu angka yang di dalam segitiganya itu adalah 22. Maka kalau kita perhatikan untuk mendapatkan 22 itu ternyata ya caranya adalah dengan mengoperasikan 6 dengan 5 itu kita kalikan. Nah, ini ya. Coba kita kalikan. 6 dikali 5 berapa? Iya, 30 gitu ya. Iya, ternyata 30 itu kita kurangkan dengan 8. Nah, kita kurangkan dengan 8 berapa? Iya, benar 22 ya. Benar. Nah, maka yang segitiga Q sama ya. Berarti 7 dikali dengan 8 itu berapa? Ya, hasil perkaliannya adalah 7 kali 8 adalah 56. Nah, ini. Maka 56 itu dikurangi juga dengan 5. Berapa 56 kurang 5? Ya, ternyata jawabannya 51 ya. Ada pilihannya? Ya, yang E ternyata ya. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Soal yang ketiga dari 5 soal yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, kita coba sama-sama. Katanya apa? Dalam suatu kompetisi, peluang tidak menjadi juara tim A 2 kali tim B. Nah, ini kalau kita misalkan ya, saya misalkan saja ini, peluang A itu peluang tidak menjadi juara A ya, tim A ya. Saya misalkan saja peluang tidak menjadi juara itu, kalau jadi juara peluang A, kalau tidak berarti A komplemen. Nah, ini kita misalkan saja A komplemen ya. Tidak menjadi juara tim A 2 kali tim B. Berarti 2 kali
peluang tidak menjadi juara tim B. Nah, ini ya. Nah, ini B-nya juga tidak ya. Terus katanya apa? Jika dalam kompetisi ya, peluang tim B tidak menjadi juara adalah 1/6. Nah, ini peluang tim B-nya adalah 1/6 ya. Peluang tim B tidak menjadi juara ya. Nah, berarti kita tulis saja di sini. Ya. Peluang B itu tidak menjadi juara berarti B komplemen ya. Kita misalkan B komplemen itu tadi sama dengan berapa? 1/6. Nah, ini 1/6. Ya. Terus katanya apa? Maka peluang tim A menjadi juara. Berarti yang ditanyakan adalah peluang dari A, ya. Peluang dari A. Oke, kita lihat. Nah, di sini peluang B komplemennya 1/6. Maka bisa kita manfaatkan ini ya. Bisa kita cari peluang dari A komplemennya. Nah, nih. Peluang A komplemennya berapa jadinya? Ya, kita masukkan saja P atau peluang dari B komplemennya 1/6. Berarti 2 dikali dengan 1/6 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, berarti 2 dengan 6 kan bisa kita coret saja kan? Ya. Jadi peluang A komplemennya sama dengan 1/3. Nah, kita lihat ada rumus ya untuk mencari peluang dari A ya. Itu rumusnya ini hanya mengulang-ulang saja ini ya. Peluang dari kejadian A itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang dari kejadian A komplemen. Nah, ini. Tahu ya? Ini ada rumusnya ini, ya. Ini saya tandain ya. Jadi untuk mencari peluang dari kejadian A bisa kita gunakan rumus ini. 1 dikurangi dengan peluang dari kejadian A komplemen ya. Kenapa kita gunakan ini? Karena peluang kejadian A komplemennya diketahui. Nah, berarti ini sama dengan apa? 1 dikurangi A komplemennya berapa? Ya, 1/3 ya. Nah, berapa adik-adik? 1 kurang 1/3? Ya, kalau bingung kita samakan saja dulu penyebutnya ya. 1 itu kalau kita buat penyebutnya 3 supaya sama dengan 3 ya, maka dia pastilah 3/3 ya. Berarti dikurangi 1/3 ya. Maka kalau penyebutnya sudah sama, ya tinggal kita kurangkan saja pembilangnya ya. 3 kurang 1 adalah 2 ya. Jawabannya 2/3 ya. Ada pilihannya 2/3. Oke, jawabannya yang D, dodol ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang keempat pada video kita kali ini ya. Kita coba sama-sama bahas. Katanya apa? Ada 2 kotak A dan B ya. Nilai 38 pada segi 4. Ini segi 4 ya, A dan B. Segi 4A adalah hasil operasi 38 itu yang di dalamnya. Hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Nah, ini 38 itu ternyata didapat dari apa? Hasil operasi dari angka-angka di luar ini ya. Yang biru itu ya. Terus katanya apa? Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah. Nah, kita harus tahu dulu polanya seperti apa ya. Untuk mendapatkan 38 itu, kalau kita lihat ya,
ini ternyata diperoleh dari 3 dengan 6 itu kita kalikan. Kita coba kalikan ya. Ini kita kalikan berapa? 3 kali 6 berapa, Derik? Iya, ternyata hasilnya 18 ya. Dan 5 dengan 6-nya ini juga kita kalikan. Nah, ini ya. 5 kali 4 ya. 5 kali 4-nya berapa? Ya, 5 kali 4 itu sama dengan 20. Oke. Nah, ternyata 38 itu sama dengan 18 ditambah 20. Nah, benar kan? 18 ditambah 20. Ternyata sama dengan 38 ya. Nah, dengan pola operasi yang sama, maka nilai yang di dalam kotak B itu, segi 4B itu berapa? Ya, kita ikutin saja polanya. Ini tadi apa? 3 kali 6. Berarti ini 4 dikali 5. Ya, 4 kali 5 berapa? Oke, 4 kali 5 sama dengan 20. Kita kalikan ya. Ya, yang di atas gimana? Kita kalikan juga. Karena polanya harus sama dengan segi 4A ya. Oke, 3 dikali 2. Berapa? Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Oke. Kemudian apalagi tadi pola A-nya? Ya, kita tambahkan tadi ya, 18 tambah 20, 38. Berarti ini juga ditambah. 20 ditambah 6, itu hasilnya berapa? Ya, ternyata hasilnya 26 ya. Ada pilihannya? Ya, ada ternyata ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, yuk kita lanjut soal yang terakhir pada video kita kali ini ya. Ada 5 soal yang kita bahas. Oke, kita langsung saja. Ini sudah saya siapkan soalnya. Katanya apa? Jika A, himpunan A ya, yaitu A, B, C, D, dan B-nya min 1, 0, 1, 2, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Nah ya, fungsi dari A ke B. Ingat, yang namanya fungsi ya, fungsi dari A ke B ya, saya coba tulis ya, mengingatkan kembali ya. A ke B, fungsi dari A ke B ya, ini jangan salah ya. Ini definisinya adalah, ada yang tahu? Nah, kita buat sama-sama ya. A ke B itu dikatakan fungsi, itu syaratnya apa? Jika setiap anggota A ya, anggota himpunan A ya, himpunan A gitu ya, itu memasangkan tepat satu ya, memasangkan apa? Tepat satu ke anggota himpunan B. Tepat satu ke himpunan, ke anggota himpunan B. Anggota himpunan, him saja ya. Anggota himpunan B. Nah, ini syarat ya. Dikatakan fungsi A ke B itu syaratnya harus anggota A, setiap anggota A itu memasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Gimana itu? Nah, kita lihat anggota A-nya apa? Anggota A-nya itu kan A, B, C, D. Ingat kata-katanya setiap. Kalau kata-katanya setiap, maka semua anggota A, nah ya, semua anggota A itu memasangkan tepat satu
ke anggota B ya. Setiap berarti satu-satu ya. Satu-satu itu ya. Maksudnya gini. Yang A itu memasangkan hanya satu di anggota B. B, anggota A itu ya, memasangkan juga satu di anggota B. C juga memasangkan cuma satu di anggota B. D juga cuma satu yang dipasangkannya. Coba kita cek pertama ya, yang A ya. Kita cek semuanya. A, pilihan A-nya A ke 1. Pilihan A-nya ke 1 boleh gitu ya. B, B-nya ke 2 boleh. Terus yang ketiga B lagi memasangkan ke min 1 nggak boleh. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A memasangkan tepat satu. Ini anggota A ini yaitu B itu dia memasangkan ada 2 pasangan di B. B-nya memilih 2, B-nya memilih min 1 atau dipasangkan dengan min 1 ada 2. Nah, tidak boleh karena dia cuma satu. Nah, kuncinya harus satu. Berarti yang A salah. Oke. Oke, ini salah ya. Yang B kita cek ya. C ke min 1 oke. C ke 2 nah nggak boleh karena setiap anggota A memasangkan tepat satu, nggak boleh lebih dari satu ya. Ini C itu memasangkan ada 2, min 1 dan 2, nggak boleh ya. Maka ini salah. Yang C kita lihat A memasangkan min 1 benar. B memasangkan min 1 boleh ya. Kuncinya anggota A-nya harus memasangkan satu ya. Walaupun yang dipasangkan itu sama boleh ya. Kuncinya di himpunan A. Himpunan A-nya A memasangkan dengan min 1, B-nya ke min 1, C min 1, D min 1 ini boleh. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Ini jawabannya C. Kalau D gimana? D itu ini 0 ke A. 0 itu mana? 0 itu ternyata anggota dari B ke A. Nah, ini namanya fungsi dari B ke A. Nah, kita lihat 0, min 1, 1, 2. Ini beda-beda ya. Beda-beda maka ya ini dinamakan fungsi. Benar, tapi fungsinya dari B ke A. Yang ditanyakan adalah A ke B. Ini salah ya. Yang E coba kita lihat. Min 1 ke A. Min 1 itu anggota dari B. Nah, yang ditanyakan adalah dari A ke B ya. Jadi jelas bahwa jawaban pada soal soal yang kelima ini adalah yang C ya. Oke? Bisa ya? Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like dan di share agar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, sekian dulu dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.